Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman baik-baik saja. Tetap semangat. Pelatih tim nasional Filipina Albert Capeas Herms mengatakan bahwa dia respect, ya, tetap menaruh hormat dengan tim asuhan Sintayong, ya, Garuda Muda dalam hal ini, di mana Filipina akan bertarung melawan Indonesia pada Sabtu malam di Manahan, Solo. Tetapi Albert Capeas tetap ingin membawa timnya untuk bisa menang, ya. Tidak ada pilihan lain bagi Filipina karena mereka dihadapkan pada situasi memilih satu, menang atau kalah. Karena kalau bermain seri dengan Indonesia percuma buat mereka. Sekarang 3 poin cuma sampai 4 poin. Tidak mungkin untuk bisa naik lagi karena Indonesia dengan 4 poin akan jadi 5. Ya, kita juga menunggu pertandingan antara Vietnam dan Myanmar, di mana Myanmar masih punya peluang untuk bisa lolos juga karena memiliki poin yang sama dengan Indonesia, 4 memasukkan juga sama 4-4. Nah, Filipina tentunya memilih satu opsi itu, yang pertama, menang. Sama seperti kita. Indonesia juga harus bisa menang. Karena itu seperti harga mati buat kita, ya, untuk bisa mengalahkan Vietnam. Mereka juga datang dengan semangat yang tinggi setelah bermain imbang melawan Vietnam. Bahkan Filipina nyaris mengalahkan Vietnam. Ketika Yoso masuk di babak kedua menit 68 mereka bisa minta gol, dan Vietnam baru bisa membalas 1-1 itu lewat pemain mereka Duan Ngoc Tan. Itu di waktu normal lewat, ya, ada injury time, ya, penambahan waktu, ya, kita 9 menit 10 menit dan mereka bisa mencetak gol di 90+7 untuk 1-1. Gol ini pun yang membuat Indonesia itu hidup lagi peluang, karena kalau seperti yang dalam video saya sebelumnya, kalau Filipina bisa menang bahaya, ya, itu akan sulit buat kita. Mereka ada dengan 5 poin, kita ada di bawah dan mereka hanya butuh imbang melawan Indonesia tentunya. Tapi sekarang kan dua-dua harus menang, mereka harus menang, kita harus menang. Ini makanya pertandingan yang seru yang akan berlangsung di Manahan, Solo. Lalu kalau mereka punya target bisa menang, siapa pemain kunci Filipina yang perlu untuk diawasi oleh Garuda Muda kita? Mereka punya 6 pemain sebenarnya yang bagus dengan pola yang diterapkan oleh Albert Capeas Herms ini, dengan 4-3-3. 4-3-3 ini kan menggambarkan pola lebih ofensif, pola lebih menyerang. Dengan 2 back sayap mereka akan terus, ya, mendukung serangan ketika mereka melakukan membuild up serangan, ya, dengan Tabinas di kanan atau Kempter di kiri. Tetapi yang saya melihat bahwa Filipina itu punya 3 pemain tengah yang kuat. Michael Baldisimo yang bisa mengontrol di tengah untuk menjadi pembagi bola, dan mereka ada Chico Bailey bersama dengan Sandro Reyes. Kalau Michael Baldisimo dan Nico Bailey ini 2 pemain yang ikut serta ke GBK memperkuat tim nasional Filipina di putaran kedua Piala Dunia Zona Asia ketika berhadapan dengan Indonesia, karena Indonesia tampil dengan Jai Isyas dan kawan-kawan, kan. Ada Justin Hopner di sana, tentunya ada Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk yang tampil, ya, ada Tom Hai, dan 2 ini ada, ya, tentunya kita harus berhati-hati dengan pemain ini, ya, Baldisimo dan Bailey. Nah, 2-nya akan bermain tengah, tapi mereka ditemani oleh Sandro Reyes. Sandro Reyes juga pemain yang baik. Nah, 2 di flank mereka itu sangat cepat, dan ini menjadi tugas gelandang-gelandang kita untuk menghentikan pergerakan mereka, ya, mempersempit ruang ini, dan itu menjadi tugas bagi Arkan Fikri, ya, entah di tengah itu Sanadin Faris akan main atau dengan Ahmad Maulana. Nah, kita tidak tahu, itu urusan bagi SDY. Tetapi juga bagi 2 back sayap kita itu harus terus, ya, bisa memepet 2 pemain ini, Bailey dan juga Sandro Reyes. Ya, 2 pemain yang ada di sayap itu, ya, Arhan dan Asnawi, dan 2-2 ini saya pikir harus dimainkan oleh STY. Kekuatan Filipina itu yang membuat 3 ini banyak mendorong bola ke tengah, ya, membantu Bjorn Christensen yang ada di depan, Alex Moniz. Nah, Alex Moniz ini juga salah satu yang ikut ke Jakarta ke GBK menghadapi Jai Isyas dan kawan-kawan, dan Filipina kalah saat itu dengan 2-0 melawan tim senior kita, ya. Dan mereka punya pemain Mariana di sisi kiri yang juga harus diantisipasi, ya, karena mereka ini sangat kuat dengan Alex Moniz juga yang ada di
dua flank kena 4-3-3-nya. Bjorn Christensen yang juga harus kita bisa lihat dengan pemain-pemain belakang kita, entah Kadek, Donny Tree, Muhammad Ferrari. Ini juga harus bisa mengontrol Bjorn Christensen dan Alex Moniz. Tetapi kalau kita mampu menghentikan alur bola dari tengah dengan saya bilang tadi, mereka punya Baldisimo yang kuat, Zico Bailey juga yang pemain yang baik, dan Sandro Reyes, kita akan menang. Karena kan kuncinya Filipina ada di situ. Ya semoga ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain kita untuk menahan pergerakan mereka. Ya, karena mereka juga pasti akan hati-hati. Mereka tahu mereka akan berhadapan dengan tim muda kita yang sangat baik, sangat kuat. Ya, dan ketika ke Vietnam kemarin tuh hanya kalah tipis 1-0 dan kita punya pertahanan yang baik. Tapi karena Filipina juga dituntut harus menang, mereka akan keluar ya, bermain secara terbuka. Ini juga enak sebenarnya. Ketika mereka keluar maka pasti dua back mereka akan bergerak terus ya, ada sisi ya Tabinas ya akan counter ya, akan masuk untuk bisa bergerak terus membantu serangan. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kita punya tiga di depan. Ya, Rafael Struijk, ya Marcelino sudah kembali. Entah apakah Hoki yang dimainkan lebih dulu atau dengan Victor Detan, walaupun saya lebih suka dengan Victor Detan. Kemudian bagaimana Hoki cadangan dulu. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Atau coba dengan Marcelino lebih ke belakang. Ya, berarti mengorbankan salah satu Sanadin Faris atau Ahmad Maulana tidak dimainkan. Marcelino yang bermain bersama dengan Arkan Fikri. Tiga di depan ya tinggal Victor Detan, Rafael Struijk atau Ronaldo Kuate. Kalaupun Hoki dimainkan ya bisa saja di sana. Jadi karena kita harus punya pemain-pemain yang punya naluri juga menyerang secara attack kuat ya untuk menghadapi Filipina. Kita juga harus bisa mencetak gol. Artinya gol cepat dari kita itu sangat diperlukan dalam pertandingan ini. Jangan sampai justru Filipina yang menggetarkan gawang Cahya Supriyadi. Akan repot buat kita kalau Filipina lebih dulu unggul. Artinya ini bisa menggoyahkan ya mental pemain-pemain kita. Walaupun secara mental kita juga kuat, tapi jangan sampai Filipina lah. Filipina akan lebih bangkit, lebih kuat secara motivasi, mereka akan lebih naik lagi ketika mereka bisa mencetak gol lebih dulu. Makanya ini tugas Kadek, Donny dan Ferrari untuk bermain disiplin di belakang. Nah, sama seperti ketika melawan Vietnam sebelum terjadinya gol mereka di menit 77, karena kita kuat dalam bertahan yang bagus, sangat rapi dalam menjaga daerah, menjaga orang. Ini juga harus ditunjukkan oleh trio pemain belakang kita ketika SC bermain dengan 3-4-3 ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik ya, karena ini dukungan yang kuat mumpung bermain di kandang. Jadi diharapkan juga supporter di Manahan Solo bisa memberikan support yang luar biasa, dan ini akan mengganggu konsentrasi bagi pemain-pemain Filipina untuk bermain ya. Kita lihat aja, memancing Filipina itu keluar dan kita hajar mereka dengan gol cepat. Karena kalau kita bisa mencetak gol, mereka juga akan goyah. Mereka akan lebih longgar bermain karena mereka ingin membalas gol, akan lebih terbuka lagi. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Makanya setiap peluang yang terbuka di depan gawang itu harus diselesaikan dengan baik, tidak terlalu terburu-buru, sabar. Karena kita harus dituntut pemain-pemain depan mencetak gol. Sejauh inilah pemain-pemain belakang yang mencetak gol. Ferrari 2 gol, Kadek 1 gol, dengan Asnawi 1 gol. Sekarang banyak yang ingin melihat menuntut pemain-pemain depan. Entah Rafael Struijk yang ada di sana ataupun Hoki yang dimainkan, siapapun, Victor Detan atau Marcelino. Inilah nama-nama yang berpotensi untuk bisa membuat gol ke gawang Filipina, dan kita nantikan itu ya. Semoga kedatangan Marcelino juga ini membawa harapan buat kita, dan Marcelino bisa membantu untuk bisa mendistribusi bola dengan baik. Karena distribusi bola dengan baik ke depan tentunya dibutuhkan oleh Rafael Struijk dan siapapun yang akan mendampingi Rafael di garis depan ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hentikan ya pergerakan lini tengah mereka. Baldisimo diawasi, Zico Bailey juga harus dihentikan ya, termasuk dengan Sandro Reyes. Karena bukan tidak mungkin ketika lini depannya Filipina itu kurang begitu baik, terisolasi katakan, maka tiga pemain ini yang selalu akan menjadi solusi di dalam mengganti peran pemain depan, dan mereka bisa punya peluang untuk bisa mencetak gol. Makanya itu yang saya bilang, pertarungan ada di sini. Tergantung siapa yang akan dimainkan oleh STY di garis tengah untuk bisa bertarung dengan Baldisimo, dengan Reyes, dan dengan Bailey. Selamat berjuang buat anak-anak muda kita. Doa bersama dengan kalian, semoga mendapatkan hasil yang positif. Dengan saya Bung Ropan berbicara dari Solo. Ciao.